Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dari Beliau-lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk siang hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pada modul 1.4. Sebelum kegiatan pemaparan, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Bandaraja II. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih di siang hari ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama, yaitu dalam rangka Bu Dina selaku CGP yang mewakili sekolah kita pada Bandaraja untuk menyampaikan aksi nyatanya, yaitu setelah mempelajari modul 1.4 yang di sini bertemakan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Dina di siang hari ini, dan tentunya teman-teman semua di Bandaraja II juga pastinya bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan siang hari ini kita belajar bersama-sama, di mana tidak semua sekolah memiliki calon guru penggerak. Kita di sini sudah punya satu dan akan kembali meloloskan satu kembali, dengan harapan saya pribadi semoga Bapak Ibu guru yang belum mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak, bila ada pendaftaran monggo, mungkin memang perlu banyak pertimbangan, tetapi tentunya kalau panjenengan punya niat baik pastinya akan ada jalan yang baik pula. Siang hari ini semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bu Dina bisa menambah wawasan kita semua, terutama saya pribadi juga, yang notabene setiap harinya mungkin tidak berkesempatan seperti panjenengan semua yang setiap hari bertatap muka dan belajar bersama dengan anak-anak. Dan di siang hari ini apa yang nanti akan disampaikan semoga menjadi pemahaman dan pengalaman untuk menerapkan budaya positif yang mungkin panjenengan semua Bapak Ibu guru di sini mungkin sudah memahami tentang ilmu ini. Di sini di siang hari ini bisa dikuatkan kembali. Bagi yang mungkin pemahamannya kurang, nanti juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih, dengan harapan ilmu apapun yang didapatkan oleh Bu Dina semoga bisa disampaikan ke teman-teman, bisa disebarkan, bisa berbagi, dan tentunya harapan saya Bapak Ibu guru semua juga bisa menerima, memahami, dan tentunya bisa melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, yang tentunya tujuannya adalah untuk anak-anak. Intinya semuanya berpusat pada siswa. Jadi ilmu apapun itu yang gunanya untuk meningkatkan kompetensi guru, tentunya nantinya kembali ke siswa. Dan itu memang adalah tugas kita, bagaimana kita ngeloni anak-anak di kelas, bagaimana kita membuat anak-anak yang tidak bisa menjadi bisa, dengan cara dan metode yang harus menyentuh langsung ke anak-anak, supaya kita bisa di label bukan guru konvensional lagi, tetapi kita bisa mulai belajar, mulai berproses, dan nantinya kita diberi label sebagai guru-guru yang bisa beradaptasi dengan era yang sekarang. Jadi anak-anak ini bisanya diberi metode seperti apa, panjenengan bisa menerapkan, sehingga apa yang panjenengan terapkan di kelas setiap hari tidak mubadir. Apa itu mubadir? Dalam arti kita sudah ngotot memberikan sebuah materi atau pembelajaran dengan cara yang mungkin kita ini sudah bagus ini, tetapi ternyata bagi anak-anak kok seperti ini, kok membuat
hari ini adalah di mana kita menemui anak-anak yang generasinya tidak sama dengan kita. Anak-anak yang sekarang ini keunikannya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu guru juga harus punya banyak ide untuk bisa mencari cara atau metode atau trik bagaimana apa yang panjenengan sampaikan ke anak-anak ini bisa sampai ke anak-anak dengan menyenangkan dan tentunya sesuai dengan karakter anak-anak. Saya juga berangan-angan sekali detik ini saya misalnya jadi guru, tentunya yang dulunya mungkin besok pulang dengan metode ini. Kalau sekarang ini harus lebih effort lagi, besok mau ngapain ya? Dan tentunya untuk era sekarang, apa yang ide yang akan panjenengan cari itu banyak sekali yang bisa digali. Contoh, kita punya teman CGP atau punya teman GP, kita bisa sharing bersama, di mana mereka pastinya mempunyai ilmu yang lebih dari kita. Ada aplikasi PMM yang terus bisa kita buka setiap hari. Dan di siang hari ini saya ingatkan kembali bahwa monggo akun yang panjenengan gunakan untuk membuka PMM ternyata sampai detik ini pun terus dipantau. Seberapa seringkah Anda hanya membuka? Berapa seringkah kita mempelajari materi yang ada? Berapa kalikah atau berapa banyakkah aksi nyata yang sudah diperbuat? Jadi monggo, saya kadang itu di rumah juga iseng buka PMM. Ternyata banyak metode pembelajaran yang dulunya saya merasa bisa jadi dia pas pulang ini nggak pakai metode ini, gitu. Banyak sekali. Contoh yang terakhir kemarin saya buka itu jigsaw. Ternyata sangat unik. Mungkin nanti Bu Dina, Bu Husnul juga sudah menerapkan, nanti bisa sharing dengan teman. Itu salah satu saja yang saya buka. Ternyata ajarnya seperti ini. Jadinya guru tidak perlu repot untuk mengotot anak-anak dan sebagainya. Tapi anak-anak dari situ kita hanya jadi fasilitator. Anak-anak sudah kita setting dan endingnya anak juga bisa belajar sendiri. Kita hanya fasilitasi dan membimbing anak-anak. Jadi nggak usah mengotot pulang dengar kelas enggak. Itu salah satu yang kadang saya buka-buka PMM itu enaknya di zaman sekarang. Dan mungkin minusnya adalah yang dulunya kita tidak meluangkan waktu, sekarang harus meluangkan waktu. Contoh di siang hari ini saja. Kalau mau menambah ilmu berarti harus mau meluangkan waktu. Dan PMM juga seperti itu. Kalau kita mau nambah ya harus meluangkan waktu juga di rumah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi monggo kita saling bersinergi, saling berkolaborasi. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Padang Regional 2. Itu yang dari saya pada dasarnya adalah yang saya tekankan di sekolah ini adalah bagaimana kualitas guru-guru ini menjadi lebih baik, di mana saya berfokus pada anak-anak. Saya selalu bilang kalau kita mencari juara itu kita cari yang nomor 2 saja. Yang penting adalah pembelajaran anak-anak di kelas. Mari saling memberi semangat, kompak, solid, saling bersinergi. Jangan malu untuk bertanya kepada teman. Jangan merasa, kalau aku bertanya berarti aku ini bodoh. Tidak. Dan saya harapkan juga yang diberi pertanyaan, kalaupun mampu menjawab, mampu menjelaskan kepada teman yang lain, rekan sejawat yang lain, saya harap juga mau memberikan ilmunya. Mungkin tidak hanya sekedar memberi ilmu lewat kombel. Saya tidak ingin kombel itu berjalan hanya formalitas saja, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk sharing, untuk berbagi ilmu, untuk mencari solusi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Dina yang sudah menyiapkan dan memberikan waktunya untuk sharing. Saya harap ini bukan hanya untuk memenuhi tugas, tetapi intinya adalah berbagi apa yang sudah panjenengan dapatkan untuk teman-teman. Nanti juga di kesempatan lain bisa Bu Husnul yang akan menyampaikan apa-apa yang sudah didapatkan, karena notabene-nya sudah C-nya sudah hilang, sudah GP. Nah, dalam proses ini Bu Dina masih ada C-nya. Jadi nanti sama-sama belajar dengan harapan ilmu yang ditularkan nanti semakin memberi panjenengan motivasi, semangat untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak dengan tujuan bukan untuk suatu tendensi apapun, tapi hanya didasarkan pada saya ingin mengupgrade
kualitas saya sebagai seorang pendidik. Yang lainnya itu bonus bagi saya itu saja. Jadi kalau tujuannya itu tulus, pastinya nanti Tuhan akan memberikan bonus-bonus yang lain yang tidak terduga. Itu saja dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar, selamat bersharing. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tentunya kita akan berikan untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dewi selaku Kepala Sekolah SDN Pandarejo 2 yang telah memberikan dukungan support kepada saya dan teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan pada aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini profil saya atas nama Dina Fatmawati dari SDN Pandarejo 2, CGP Angkatan 11 dari Kota Batu. Selamat datang para guru hebat. Jenengan di sini berkumpul, jenengan di sini mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Jenengan semua adalah guru-guru hebat dari SDN Pandarejo 2. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Untuk sekedar ice breaking, monggo untuk kesempatan pada kali ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, silakan berhadapan dulu. Berdiri, monggo berdiri. Bisa berdiri. Pak Ade sama saya. Silakan berdiri. Iya. Luangkan waktu sejenak 30 detik saja. 30 detik saja. 30 detik, nggih Mas, tobatnya nggih. Silakan tersenyum dengan temannya. Tersenyum. Boleh ketawa. Pokoknya kita berrefreshing untuk siang hari ini agar pembelajaran atau pemaparan pada siang hari nanti berjalan dengan senang. Iya. Senyum, Bu. Gitu ya. Ya. Senyum, Bu Ade. Bu Ade hanya tersenyum, dia merenges, Bu, merenges. Monggo, terima kasih. Gimana setelah tersenyum? Happy? Happy ya, Bu. Padahal kita waktunya siang ya, tapi happy karena kita ikhlas. Kita siap untuk menerima atau kita siap dalam pembelajaran siang hari ini. Oke. Berikutnya konsep utama modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Sebelum saya melangkah ke satu demi satu, apakah ibu guru yang ada di sini ataupun ibu kepala sekolah bisa menceritakan apa yang jenengan ketahui tentang budaya positif? Menurut jenengan, selama ini apa yang jenengan ketahui tentang budaya positif? Bagus dulu. Ya, mungkin sedikit saja. Budaya positif merupakan pola perilaku yang sudah berakar di suatu sekolah, jadi sudah membudaya seperti itu. Ada lagi budaya positif menurut Bu Lucy? Menurut saya mungkin kebiasaan baik yang sudah diterapkan kepada anak-anak
Jadi sudah tertanam pada anak-anak dan tanpa banyak perintah anak sudah bisa sendiri melakukan karena sudah terbiasa. Monggo, Bu Dewi. Kalau saya pribadi disiplin positif yang saya pahami itu mungkin tidak sesuai dengan Bapak Ibu guru yang sudah menerima ilmu di JGP. Dari kata budaya mungkin adalah sebuah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya mendarah daging, membudaya. Positif berarti hal-hal yang sesuatu yang beraroma positif. Jadi sesuatu yang baik yang sudah menjadi kebiasaan kita dan sudah terbiasa kita lakukan. Untuk bentuk-bentuknya seperti apa dalam konsep yang akan dijelaskan Bu Gina mungkin saya belum 100% memahami, jadi hari ini saya juga akan mempelajari bersama-sama. Terima kasih Bu. Kita akan belajar bersama tentang budaya positif yang dimana notabene itu merupakan kebiasaan yang selalu kita lakukan, selalu kita gunakan triknya untuk mendampingi anak didik kita di sekolah. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Disiplin positif. Banyak orang selama ini, saya juga dulu beranggapan bahwa budaya positif itu saya anggap itu disiplin positif. Padahal disiplin positif itu adalah salah satu akar yang ada di dalam budaya positif. Jadi dalam budaya positif itu tadi ada 7 komponen yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Itu salah satunya adalah disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kadang merasa bahwa disiplin itu tidak nyaman karena kita selaku Bapak Ibu guru menganggap bahwa disiplin positif itu untuk mengarahkan anak-anak menuju kepatuhan. Jadi di mana anak harus patuh pada peraturan karena adanya disiplin. Tetapi untuk kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara kita membelajarkan kepada anak dengan pengalaman anak sendiri. Jadi tanpa kita membuat anak merasa tidak nyaman, bahkan anak akan mencari kesalahannya atau merasakan dirinya salah atau benar. Itu muncul dari perilaku anak-anak sendiri. Next. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Itu yang akan kita pelajari, di mana disiplin itu tidak ada ancaman, bahkan tidak ada hukuman. Kita di sini membuat anak-anak itu merasa nyaman karena pembelajaran itu berpihak pada siswa atau berpihak pada murid, di mana semua yang dilakukan itu atas kesepakatan bersama. Jadi tidak ada rasa berat, tidak ada rasa tidak nyaman, ataupun bahkan dia merasa terancam. Seperti itu. Kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya ada contoh kebutuhan dasar manusia berdasarkan bertahan hidup. Ada salah satu murid, beliau berada di sekolah saat jam istirahat. Dia merebut atau memaksa meminta bekal kepada temannya. Di situ muncullah pertanyaan untuk kita. Kenapa anak tersebut sampai meminta kepada temannya atau memaksa kepada temannya? Kita akan mencari titik permasalahan anak tersebut dari mana. Ternyata anak tersebut memiliki kebutuhan dasar, yaitu dia ingin bertahan hidup. Dalam kebutuhan itu, tetapi anak tersebut tidak terpenuhi. Jadi untuk memenuhi hal itu, anak tersebut melakukan kegiatan seolah-olah dia itu merampas. Menurut sepengetahuan saya saat itu kan tindakan tidak baik ya Bu. Tetapi dari situ kita akan tahu bahwa anak tersebut mempunyai kebutuhan yang harus kita kita orek atau kita cari tahu apa penyebabnya sampai anak tersebut memaksa meminta bekal temannya seperti itu. Itu ada contoh kayak kebutuhan dasar kasih sayang juga seperti itu. Kadang anak tersebut caper dengan temannya. Biar apa? Biar bapak ibu gurunya marah. Karena apa? Dengan bapak ibu gurunya memperhatikan dia mendapatkan kasih sayang, bahkan dia merasa diterima. Kalau kita anak itu tidak melakukan kegiatan seperti itu, mungkin bapak ibu gurunya juga cuek. Lah akhirnya namanya anak, dia akan berusaha membuat kelas itu menjadi Bu ini lo nakal, Bu ini dia ingin diperhatikan, atau rasa kasih sayang dan diterimanya itu muncul seperti itu. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next, Mbak. Nah, dari mendorong tadi, di sini ada kita selaku guru harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, di mana guru harus mengutamakan motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini juga sebaiknya dihindari, karena contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang harus kita lakukan, saya beri garis di bawahnya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi itu dari dalam diri murid tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa hukuman dinyatakan identitas gagal? Karena dengan memberi hukuman, anak akan merasa salah satunya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid bisa menyembunyikan kesalahan, bahkan murid menjadi rendah diri. Kita sebisa mungkin untuk menghindari hukuman kepada anak-anak.
Next. Ini juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal juga, yaitu penghargaan. Kenapa penghargaan dianggap masuk identitas gagal? Di sini tidak efektif, merusak hubungan karena nanti akan muncul sifat iri, akan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, bahkan dapat merampas hak menghargai dirinya. Jadi dengan penghargaan itu seolah-olah anak hanya terfokus pada suatu hal yang ingin dicapai, tetapi dia mengorbankan bahwa dirinya itu punya potensi yang belum dia lakukan. Seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Konsep disiplin dengan identitas sukses, di mana kita akan melakukan konsekuensi. Konsekuensi ini akan membuat murid itu ada penguatan jangka panjang, jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi guru tidak hanya berhenti di sini, guru harus konsisten. Di situ akan muncul stimulus respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kesalahan yang sudah terjadi, ya sudah, itu dianggap suatu pelajaran untuk berikutnya akan belajar lebih baik lagi. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang kedua yaitu dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi murid sendiri yang memegang kontrol tentang dirinya, dan juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kesalahan kemarin adalah proses di mana anak tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Perbedaan. Di sini ada contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika itu hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan akhirnya murid menjadi takut. Lalu dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Guru terbuka dan akhirnya siswa menghormati dirinya dan lebih menghormati orang lain. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana dari 5 posisi kontrol ini kita nanti bisa membedakan jika ada siswa yang melakukan, misalnya contoh kasus A, penyelesaiannya menggunakan penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau guru menjadi teman, guru menjadi pemantau, bahkan yang paling diinginkan untuk saat ini dan masa depan itu guru sebagai manajer. Kita akan menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang diketatkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Gossen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun
tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi
Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsic murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke. Terima kasih. Itu tadi contoh dari 5 posisi kontrol. Itu bisa kita jadikan refleksi selama ini kita seperti apa. Oke? Dari video tadi ibu-ibu kan merasa, aduh berarti saya seperti ini, sama saya juga seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Next. Nah, setelah kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol, di sini kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa kok dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau peraturan ini seperti dicontohkan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu adalah contoh peraturan. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah contoh peraturan. Kenapa kok dinamakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Next. Bagaimana pembentukan kelas? Kenapa bisa disebutkan itu adalah keyakinan kelas? Pembentukannya dari mana? Di sini lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, tidak tertulis seperti peraturan seperti itu. Kita hanya meyakini, atau keyakinan kelas itu diyakini antara pihak Bapak Ibu guru, pihak siswa, ataupun kalau keyakinan sekolah berarti semua stakeholder yang terlibat di sekolah tersebut. Untuk berikutnya ini sedikit agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi saat membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan sekolah, itu semua pihak dilibatkan. Jadi kalau di kelas anak tersebut bisa merasa bahwa dirinya itu salah, itu karena dia sudah melakukan keyakinannya tetapi tidak bisa melaksanakannya. Di situ Bapak Ibu guru hanya tinggal mengingatkan, apa keyakinan kelas kamu? Misalkan menghormati teman atau menghargai teman. Itu tidak bisa dituliskan, tetapi secara otomatis anak itu akan merasa bahwa itu suatu hal yang bisa dijadikan untuk acuan. Seperti itu. Jadi pihak guru yang ada di kelas dan murid sama-sama membuat keyakinan kelas, dan di situ ada kalimatnya itu kalimat positif. Jadi ada menghargai, menghormati, misalkan letakkan barang pada tempatnya. Jadi anak-anak tidak merasa bahwa itu suatu peraturan, tetapi anak dengan sendirinya akan melaksanakan atau melakukan kebiasaan itu. Seperti itu. Next. Sekarang kita pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas,
Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Sekarang akan kita buka sesi tanya jawab. Monggo untuk kali ini yang akan bertanya. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bertanya nih, tapi sedikit tadi review tadi yang apa Bu Dina sampaikan. Kebetulan saya juga ikut program guru penggerak, tapi waktu itu tahun 2022 terus kemudian berlanjut sampai 2023. Jadi sudah setahun yang lalu. Jadi ketika Bu Dina bilang ini, jadi sedikit mereview ingatan saya. Mohon maaf juga, sebenarnya saya waktu itu kepingin kayak kita tuh benar-benar melakukan keyakinan kelas, menceritakan harus seperti ini langkah-langkahnya. Tapi ketika yang paham saya dan saya tidak bisa menjelaskan yang detail, jadi mungkin waktu itu tidak bisa benar-benar kita lakukan. Jadi alangkah baiknya seandainya kita memang misalnya kalau ada anak-anak yang harusnya itu terlambat, cara kita menghadapinya dengan seperti video yang tadi kita lakukan, misalnya salah satunya seperti itu. Jadi sebenarnya guru penggerak itu materinya itu tidak ada di kuliahan. Jadi benar-benar pemerintah itu membuat materi sendiri yang benar-benar real harus kita lakukan di sekolahan, yang materinya itu tidak ada di bangku kuliah. Jadi benar-benar diteliti dari permasalahan guru-guru selama ini yang sudah ada di Indonesia, kemudian dianalisis dan dibuat dalam satu bentuk materi di guru penggerak ini. Jadi kebetulan ini kita berkumpul di sini, mungkin nanti kita di kegiatan kombol-kombol selanjutnya kita bisa saling terus sharing supaya materi yang sudah kita dapatkan di guru penggerak ini benar-benar bisa kita terapkan di pembelajaran kita terhadap anak-anak kita, misalnya menghadapi anak-anak yang bermasalah tadi, misalnya ketika ada anak seperti misalnya muridnya Miss Alfi, kadang Akbar bercerita seperti ini, mungkin kita bisa melihat, oh ternyata ada kebutuhan dasarnya anak itu yang tidak terpenuhi. Mungkin dia ingin merasa kurang bebas, kurang senang, seperti itu. Jadi mari kita melakukan hal itu sedikit demi sedikit supaya nanti benar-benar bisa kita lakukan setiap hari seperti itu. Misalnya juga ketika kita mengontrol anak-anak, ketika anak-anak tadi telat ya Bu, jadi kita bisa benar-benar menjadi seorang manajer bagi mereka. Jadi kita munculkan sendiri, apa sih yang kamu lakukan, apa sih kesalahanmu, seharusnya bagaimana sih sikapmu yang baik. Tapi tentunya untuk anak SD itu kan butuh proses. Anak-anak itu tidak seperti tadi anak SMA yang langsung tahu, oh ya Bu saya salah seperti ini, saya harus melakukan ini, tidak seperti itu. Tapi mungkin sedikit demi sedikit kita melatih anak-anak supaya anak bisa kita kesalahannya itu kita koreksi dengan posisi kontrol dulu sebagai seorang.
Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan sedikit Bu Dina Meredi tadi. Terima kasih, tadi banyak sekali yang sudah disampaikan dan sangat bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul atas tambahannya. Karena Bu Husnul di sini juga sudah guru penggerak. Jadi nanti tidak hanya yang GP ataupun CGP. Kenapa pemaparan ini saya berikan kepada teman-teman semua? Ini akan kita lakukan untuk kemajuan sekolah kita. Seperti itu ya Bu Dewi, mohon maaf. Jadi di sini kita akan belajar bersama. Saya mengetahui bahwa di budaya disiplin positif itu seperti ini juga di pembelajaran guru penggerak. Seperti yang disampaikan Bu Husnul tadi, memang kita di lingkungan sekolah dasar, jadi kita harus lebih effort atau lebih sabar, karena tidak serta-merta anak tersebut langsung bisa memahami kesalahan yang telah ia lakukan. Jadi kita selalu pendidik, kita di sini akan mendampingi di mana anak tersebut akan berubah dari proses yang dia belum tahu menjadi tahu, belum paham menjadi paham, bahkan mereka pernah melakukan kesalahan, dia berubah tanpa kita memberikan hukuman. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Saya di sini mendapat banyak pelajaran yang mungkin tentang disiplin positif. Mungkin saya di sini jadi guru apa ya tadi? Di antara 5 itu mungkin yang sering memberi hukuman ya. Dari sini itu misalnya saya di rumah saya di kelas saya ya, biasanya itu anak tidak membawa buku mata pelajaran. Buku mata pelajaran itu saya catat, terus saya share di grup WA kelas yang tidak membawa buku ini seperti ini. Setiap hari seperti itu. Tetapi tetap ada saja yang tidak membawa buku. Kadang merasa jengkel ya, kita mungkin sama itu. Nah, seperti itu dia jadi penghukum ya. Jadi penghukum bagaimana ya begini, mungkin bisa mendapatkan solusi. Kalau untuk yang ketinggalan bukunya itu sudah berulang terus. Kenapa setiap hari juga saya tanya, kenapa nggak bawa buku, kenapa ketinggalan seperti itu? Mungkin bisa dapat jawaban dari itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimel atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus dan itu memang pengalaman kita setiap hari. Di sini kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Jadi dengan adanya kita di sini memposisikan sebagai manajer, di mana kita berkolaborasi tidak hanya dengan siswa, kita berkolaborasi dengan orang tua. Kalau ada siswa yang tidak membawa dalam satu kali, 2 kali biasanya masih kita ingatkan. Kalau berkali-kali dan berulang kali, itu kita bisa menanyakan Bu. Kita tanyakan anak tersebut, itu kita dampingi, kita cari duduk permasalahannya. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum. Kamu tidak membawa buku, kamu setiap hari seperti ini. Sekarang kita akan belajar bersama. Kita tanya, kenapa? Mungkin jawaban anak tersebut dia tidak belajar, atau yang menata bukunya orang tua, atau dia menata sendiri tapi terburu-buru, atau sudah pokoknya anak itu berangkat, pokoknya budal sekolah bawa tas seperti itu. Jadi selaku ibu guru jangan berkolaborasi dengan orang tua tentang permasalahan yang dialami anak tersebut. Bisa Bu di-share di grup WA. Tapi kalau terus-terusan juga sebenarnya orang tuanya juga akan malu dan gurunya pun akan jengkel. Tetapi kalau jenengan langsung mengorek permasalahan itu dari anak, nanti secara perlahan-lahan anak tersebut diajarkan untuk mandiri, untuk menata buku sendiri, untuk belajar membaca jadwal pelajaran, atau anak tersebut akan membiasakan dirinya gimana
ketinggalan di rumah seperti itu. Jadi untuk awal-awal memang jenengan harus berkolaborasi dengan orang tua. Kalau jawaban saya seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Sedikit ya benar. Mungkin salah satunya dengan menggunakan teknik coaching tadi, di mana guru nanti memanggil siswa tersebut, mungkin tidak di kelas itu, mungkin diajak nanti duduk-duduk di bawah pohon atau mungkin di ruang kantor seperti itu, terus anak-anak kita masuki bumi jiwanya, kita tanya kira-kira permasalahannya apa, kok sampai tidak membawa buku, kok setiap hari. Terus mungkin nanti anak-anak kita ajak lagi seperti tadi jadi manajer, kira-kira apa yang akan dilakukan. Mungkin tidak dengan sampel anak SD, mungkin ditambahi dengan tulisan, misalnya kayak membuat cap stempel, saya berjanji akan apa yang dilakukan. Mungkin seperti itu. Itu kan cara menerapkan disiplin positif, gitu. Maksudnya kita memunculkan tidak dengan cara menghukum anak-anak, tapi muncul dari dirinya sendiri. Nah, mungkin perlu kesabaran juga, kita nggak bisa langsung berhasil gitu. Mungkin kalau anak SD perlu diingatkan lagi seperti itu. Mungkin yang kedua seperti itu. Mungkin seperti itu sedikit tambahan. Terima kasih. Oke, memang seperti itu. Moga ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke, oke. Terima kasih Bu Dina yang sudah menyampaikan materi yang tentunya untuk saya pribadi juga baru, merupakan ilmu baru juga. Mohon maaf dan saya minta waktunya sebentar karena apa yang dicontohkan dan tanggapan dari ibu-ibu tadi merupakan problema kita di sekolah. Kok kebetulan memang, nah itu yang menjadi PR bagi saya. Kadang saya tuh di rumah itu juga mikir bagaimana caranya. Ternyata ini tadi ada ilmunya dan saya yakin penerapannya pun juga tidak akan mudah. Contoh yang simpel yaitu yang terlambat tadi. Saya pribadi, kalau saya boleh flashback mulai jadi guru hingga saya di posisi sekarang, 5-5-nya sudah pernah saya lakukan untuk tema anak terlambat. Terkadang memang kita kalau melihat posisi jenjang guru, kalau kita melihat contoh, kita akan selalu berpendapat bahwa enak di SMP dan di SMA, di mana pemikiran mindset anak-anak ini sudah jalan nih. Tapi kalau di SD itu, ya tadi kita harus berulang terus menerus, mau meluangkan waktu supaya apa? Apa yang kita impi-impikan untuk menjadikan anak disiplin dan di ilmu di siang hari ini adalah melalui solusi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Tentunya manajer yang baik itu bukan hal yang mudah. Melalui disiplin positif di siang hari ini, saya ingin kita berkomitmen bersama nih. Mengapa saya di awal itu memang sangat menyoroti anak-anak saya yang datang terlambat? Karena yaitu tadi kita perlu kolaborasi dengan orang tua. Makanya saya selalu matur ke panjenengan, coba sih orang tuanya di WA. Saya juga ke anak-anak ini apal akhirnya dan tahu kondisi kenapa di rumah dan ada apa di rumah sehingga anak-anak ini terlambat. Yang sering-sering, yang notabene yang sering-sering. Jadi 5 hal yang tadi disampaikan itu memang 4-nya tidak efektif. Yang satunya pastinya efektif tapi butuh effort. Saya juga sering yang beberapa anak itu sudah saya terapkan seperti tadi, ditanya kenapa, terus harusnya bagaimana, sudah, tetapi ternyata ya terulang lagi. Jadi di siang hari ini mumpung momennya pas, jadi saya ingin bersama panjenengan semua kita sepakati gimana sih enaknya gitu loh. Saya tentunya apa yang sudah saya lakukan ke anak-anak di kelas yang anaknya terlalu pasti jangan ulang. Contoh, tadi kenapa kok bangun siang? Nanti supaya nggak bangun siang bagaimana? Pastinya jangan ulang di kelas, pasti itu. Kan saya selaku kepala sekolah supaya saya juga terjun langsung gitu. Bukan saya menyerobot tugas dan fungsi panjenengan, tetapi saya ingin juga tahu kenapa sih anak-anak ini kok terlambat. Dan menghadapi anak-anak yang ditanya tadi keyakinan tadi ya, kok ditanya keyakinan? Oh ditanya kenapa terlambat? Itu
sepakati bersama supaya, karena sama dengan di rumah ayah dan ibu itu harus sepakat. Kalau ayah no, ibu juga no. Nah, di sekolah saya juga ingin sepakat. Kalau saya sudah menindaklanjuti, bapak ibu guru kelas juga menindaklanjuti, kan gitu. Nah, jadi kalau hari ini kita berkomitmen ingin melaksanakan yang seperti terakhir tadi, manajer. Jadi efektifkah? Ini kita koordinasi jadinya nih. Apabila saat upacara anak-anak disendirikan, apakah itu bentuk konsekuensi atau hukuman? Monggo. Hukuman ya. Oke. Kalau itu merupakan tercermin atau terpantau hukuman untuk anak-anak yang terlambat, ini kita diberi konsekuensi apa? Tidak hanya upacara loh ya, ini hari-hari biasa karena kita ada kebiasaan. Monggo. Ini saya minta waktu sebentar nih, sekalian dapat ilmu, sekalian kita mengeksekusi. Kalau kita, yang terlambat berdiri di sana, yang atributnya tidak lengkap berdiri di sini. Kalau itu merupakan sebagai terpantau sebagai ini hukuman. Nah, karena di sini ada GP dan JGP, berarti kita belum melaksanakan kan? Nah, ini kita harus meluruskan supaya nanti tidak ada loh dekono wes kok. Nah, gitu. Jadi kita buat kesepakatan bagaimana dengan anak-anak yang melanggar tidak tertibnya atribut dan terlambat. Monggo. Mungkin sedikit ya Bu. Kemarin itu kan kita mesti melakukan pembiasaan itu anak-anak melakukan visi misi sekolah. Yang pertama, kalau menurut saya itu diganti saja. Visi misi itu menurut saya itu untuk orang besar. Itu anak-anaknya akan hafal dan mereka nggak akan paham. Menurut saya itu biarlah anak-anak itu kita ulang-ulang tentang keyakinannya. Yang kita misalnya kita harus bagaimana seperti itu. Jadi biar anak-anak itu yang ternyanyi itu keyakinan harus saya harus ini saya harus ini gitu seperti itu. Ya, kalau kemarin kan ini berarti sudah ada hukuman gitu. Saya kemarin tuh mencari yang saya anggap pribadi bukan hukuman, tapi anak-anak berdewasa. Ini saya lakukan adalah ceritakan kenapa terlambat, kan gitu. Tapi sepertinya saya lihat tidak efektif karena terulang lagi. Dan di dalamnya ini mengandung ketidakjujuran, karena ini membela diri kan. Nah akhirnya harus kita. Nah saya di situ rotok give up. Ini apa ya ini ya? Nah itu. Jadi kalau keyakinan itu kalimat apa, ya kan? Tindakan apa yang nanti kita sepakat. Sama terus nanti kalau seperti misalnya kebiasaan itu kita anak-anak ayo kita baca ayat kelas apa saja ya. Terus satu lagi jadi kalau menurut saya tidak mungkin semua anak itu akan masuk tepat waktu ya. Tapi alhamdulillah sudah berkurang dari yang banyak menjadi sedikit itu sudah salah satu mungkin peningkatan gitu loh. Jadi sudah bagus gitu. Tidak. Kadang kan namanya orang itu mesti orang tuanya itu ada apa di rumah. Gak bisa kita langsung nol gitu tidak sedikit. Tapi sudah bagus lah kalau misalnya. Karena kita kan mencari progres ya. Progres sudah harus 100% bisa tercapai. Yang membuat ini yang kita cari solusi bersama sekarang kok anaknya sama masih bercampur. Iya. Nah itu sudah saya korek di rumah kenapa? Mungkin orang tuanya dipanggil bisa jadi kalau anaknya salah. Sudah. Ya sudah. Ini yang terbaru ya. Yang terbaru ini kita bahas kalian ya. Iya. Itu karena orang tuanya sekarang nggak bekerja, jadi dia mengantar. Yang pertama, faktor yang membuat terlambat itu ianya nggak mau bangun. Nah, kenapa dia nggak mau bangun? Mamanya bilang, sudah saya bangunkan tapi nggak mau. Ya, sih harus masalah intern ya. Orang tua kalah sama anak. Itu yang terjadi. Yang kedua, setiap mau berangkat untuk menghemat ongkos itu menunggu ayahnya, karena ayahnya sekarang. Dan itu ayahnya kan nggak tepat waktu jam piro. Itu yang membuat terlambat. Yang ketiga, kemarin ada memang kalau misalnya nggak ketemu ayah gimana ya? Ya kami jalan. Akhirnya kemarin terakhir itu saya hanya ngeluh. Wes mah PR dengan satu nggak berkan pagi. Dua, wes nggak usah ngenteni ayah. Karena jenengan sudah dapat solusi jalan pun sampai sekolah, berarti besok bangun lebih pagi, juga siapkan lebih pagi jalan. Tapi bisa terulang lagi. Yang terjadi adalah anaknya ini
oh iya aku ini salah, iya kan harus gitu kan ya. Jadi apa buat? Nah, jadi kayak tadi nada tinggi nggak benar, ya kan kita tergantung lihat sosok anaknya. Kalau iya maksud, ya kita harus tahu kontrol ya bentar ini yo. Saya juga bentar cuma nada tinggi saat dia langsung, oh iya aku ini salah, baru saya masukin. Nah ini salah satu contoh masalah yang terjadi. Jadi kan perlu diberikan bersama. Karena apa? Nanti kalau dibiarkan ditoleransi, Fitria, sekarang saya sudah berani, itu saya nggak berani. Berani itu apa? Ada yang nuangnya, aku semani gagali itu saya nggak berani justru. Sekarang tak gagali, mamai pergi, ternyata dia nggak bisa keburuan, tak itu enggak. Dia kan duduk lambat laun dia. Akhirnya, ya oke, berarti ini solusi. Nah ini tinggal yang itu tadi. Terus ini, anaknya sudah pagi, datangnya sudah pagi. Saya dituruti, saya siang. Kalau dituruti siang ini wes ngomong wes pagi, ya. Yang dijemput yang siang. Ya akhirnya saya tergantung data sendiri ya. Akhirnya kayak ini ono ngojek sopo ngono. Nah, ojek ini kan ternyata beberapa hari ojek itu kok siang. Nah ini loh. Dilemah ya masalahnya. Nah, itu tadi. Jadi saya kok pas ya temanya kok pas. Jadi kenapa saya langsung digarga terdepan kalau ada yang terlambat? Memang keinginan saya itu nggak ada yang terlambat. Tapi yo memang sulit untuk menurunkan. Tetapi memang yo anaknya itu saja. Kenapa kita toleransi satu sih? Nah, gitu. Makanya keyakinan itu nanti dibuat seperti apa, kita eksekusi sekarang juga. Nanti cek. Misal nih, ada yang terlambat, nggak usah saya sudah. Saya monggo yang terlambat kita sepakati. Misal nih, yang terlambat di pagi hari langsung masuk barisan, pembiasaan langsung masuk barisan. Nanti misalnya sama bapak ibu guru di kelas. Nah, apakah itu juga solutif atau bukan? Monggo, karena nanti akhirnya bapak ibu kelas harus meluangkan waktu untuk BK ke sini. Oke, kan? Terus, nah ini masalah Bumikma yang buku ketinggalan dan sebagainya. Kadang memang kolaborasi sama orang tua itu sangat penting nih. Jengkel ya pasti saat kita berulang kali ngomong. Contoh yang berhilang dari saya adalah bed ya, ini bed. Saya sudah berusaha bu, cuma ya orang tuanya. Terkadang saya waktu apa juga bisa saya. Jadi juga yang membuat saya pribadi antara konsekuensi sama hukuman itu harusnya kayak apa? Saat kita memberikan keyakinan, tapi patah. Ya patah itu dalam arti kok kurang. Jadi ya apa ya? Itu tadi Bu yang disampaikan Bu Dina, memunculkan motivasi intrinsik dari dia. Jadi kita gimana caranya ya harus biar anak-anak termotivasi sendiri dari dirinya itu tadi. Kalau sudah dari dirinya, ya kan berbagi. Kalau dari orang menambahkan, kembali lagi, tetap kita tergantung anak sudah punya diri, tapi pendukung di belakang ini tidak mendukung. Tetap tidak mungkin. Memang keberhasilan harus saling kolaborasi. Iya, tetap kembali lagi ke orang tua. Tapi kalau anaknya sendiri nih dari diri sendiri, iya mungkin seperti Itu loh, meyakinkan. Kalau yakinkan tidak ada yang goyahkan. Yakin, sudah yakin, aku pasti bisa besok. Apa tidak terlambat kalau lagi kembali lagi kalau orang tua seperti ojek dari siang kita mau bagaimana misalnya kita afirmasi ke anak hebat datang tepat waktu mau jadi anak hebat seperti itu iya anaknya sudah meyakini sudah jauh lebih lagi sudah siap lebih lagi tapi yang mengantar ternyata siangnya seperti tadi ojek itu kan kita nggak ini bagaimana untuk menangani berarti anaknya itu memang perlu kita coaching sendiri. Kalau ada masalah seperti ini kamu harus bagaimana? Kamu sudah besar gitu. Nah, jadi muncul dari dirinya itu sendiri. Yang besar. Nah, untuk anak yang rendah tetap nggak bisa. Tetap kalau masalah terlambat kan memang kerjasama dengan orang tua. Tetap kembali. Jadi orang tuanya yang di coaching ini sebenarnya. Iya, coaching orang tua. Iya, masalahnya apa di rumah apa yang harusnya dilakukan gitu. Nah, tetap kembali lagi kan coaching orang tua bukan ke anaknya saja. Kalau anak kecil memang harus orang tua. Iya, effortnya lebih intensifnya bisa. Anak kelas 1, 2 itu mungkin orang tua. 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6 mereka misalkan berangkat sendiri mampu meskipun dari ujung ke sini mampu. Cuma yang untuk kelas 4 tetap coaching dengan orang tua. Itu kan masalah kalau berangkat
berkoordinasi dengan orang tua. Nanti next kita buat kesepakatan keyakinan yang sama supaya saat misalnya murid anggap aja kita bilang Miss Alfi, Bu Dina, Bu Hikmah, penyampaian keyakinan yang bagaimana yang cocok untuk mereka, Bu Kusnul, Bu Rika sama Bu Susi juga keyakinan seperti apa yang nanti bisa kita lakukan. Karena ini harus memilih ya iso ya. Nah ini loh hebatnya BSD, nggak bisa sekali jadi nggak usah pada terus wis itu iya apa lagi tadi konsisten ya BSD itu apa lagi nanti beda iya bedanya sama SMP sama SMA kan SMP hanya sekedar kita ya Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, di mana kita bisa belajar bersama tentang budaya positif, di mana kita bisa mencari solusi bersama untuk kemajuan SDN Pandanrejo 2. Saya tegaskan lagi, harus saya tekankan lagi, di sini nanti kita akan bersama-sama membuat keyakinan sekolah Bu Dewi. Jadi semua pihak sekolah termasuk komite dan Pak akan kita libatkan. Setelah kita buat keyakinan sekolah, akan diturunkan lagi ke keyakinan kelas, di mana ada guru kelas dan siswa. Di situ nanti kita berharap sekolah kita nanti akan menjadi sekolah yang kita dambakan di masa depan. Seperti itu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi atau belajar bersama dalam kegiatan pembelajaran modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Untuk kurang lebihnya saya